Selamat pagi anak-anak Miss yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Ya, harapan Miss semuanya sehat ya. Salam rindu dari Miss karena kita sudah berpisah beberapa minggu. Harapan Miss, walaupun Miss ada di sini dan adik-adik semua di sana, masih teruslah semangat belajar, apalagi mengerjakan segala sesuatu yang Miss kasih ya, Dek ya. Oke. Nah, Miss juga mau minta maaf kalau kita harus belajar seperti ini. Miss minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Harapan Miss anak-anak semua bisa mengerti kondisi Miss ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku paket kita ya. Jadi hari ini anak-anak Miss semuanya harap mendengarkan penjelasan dari video ini. Lalu setelah itu kalian akan Miss minta mengerjakan sebuah tugas, oke? Nah, tema kita hari ini apa, Miss? Judul kita? Nah, judul kita hari ini adalah menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan penggubahan puisi. Ada di buku paketnya, nanti dilihat ya. Nah, arti penggubahan itu sendiri apa, Miss? Nah, arti penggubahan itu adalah proses atau perbuatan membuat, menyusun atau menciptakan sesuatu dengan cara mengatur atau mengubahnya dari bentuk semula. Jadi secara sederhananya adalah penggubahan ini artinya adalah proses perubahan bentuk, mengubah bentuk tetapi tidak menghilangkan makna atau pesannya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah cerpen bisa kita ubah menjadi sebuah bentuk puisi. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Miss bacakan. Siswa mampu menemukan tema dan pesan dalam cerpen inspiratif. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana tema dan pesan mengilhami pembuatan puisi. Yang ketiga, siswa mampu menulis puisi yang menggambarkan adanya kesempatan untuk semuanya ya. Jadi nanti temanya itu bebas, oke? Kita lanjut. Nah, sebelum kita menulis yang namanya puisi, kan kita perlu yang namanya sumber inspiratif. Ya, setiap orang ketika ingin membuat sebuah karya pastinya kan membutuhkan imajinasi ataupun bahan atau inspiratif supaya kita bisa menuangkan isi pikiran kita nantinya. Nah, hari ini kita akan menggunakan yang namanya inspiratif kita adalah dari cerpen, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih mengubah yang namanya sebuah cerpen menjadi sebuah puisi yang menginspirasi. Lalu, nah, kalau dikatakan dengan cerpen kita sudah pernah juga membahas ini. Cerpen itu pastinya kan yang memuat kisah kehidupan manusia yang syarat akan makna dan pesan moral. Nah, dari cerpen tersebut kita bisa yang namanya menemukan tema dan pesan yang menjadi dasar puisi. Iya, ketika kita sudah membaca cerpennya, kita akan ada tahap-tahap untuk menulis puisi dari cerpen tersebut, nanti akan kita pelajari ya. Harapannya semuanya yang mendengarkan bolehlah sambil dicatat apa yang didapatkan. Jadi nanti ketika ujian ada pertinggalnya ya, Dek ya. Selanjutnya, bagaimana menemukan tema dan pesan di dalam cerpen, Miss? Nah, kita perlu mengulang kembali apa itu tema. Nah, tema tersebut adalah gagasan utama atau ide pokok ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, atau pokok pikiran di dalam cerita. Nah, kalau tema ini, Dek, jadi tema ini istilahnya seperti menjawab tentang apa cerita tersebut. Apa kira-kira yang dibahas tentang cerita tersebut? Contohnya, ada sebuah cerita tentang seorang sahabat yang sangat menyayangi temannya, sahabatnya yang satu lagi. Nah, ini menceritakan tentang persahabatan mereka. Berarti kan tema dari cerita tersebut adalah persahabatan. Nah, seperti itulah dia kira-kira. Kita lanjut. Untuk yang kedua itu ada pesan. Nah, pesan ini kita sudah tahu ya, kalau pesan ini berarti mengandung nilai atau nasihat, nah pelajaran hidup yang ingin disampaikan penulis, yang harus kita teladani ya. Nah, kalau pesan ini menjawab apa kira-kira ini, Miss? Nah, pesan ini itu menjawab yang namanya apa yang ingin diajarkan penulis kepada kita sebagai seorang pembaca ya. Paham ya sampai di situ kira-kira? Nah, kita melanjut kepada langkah-langkah menemukan tema dan pesan di dalam cerpen.
Yang pertama, apa langkah-langkahnya, Miss? Yang pertama adalah baca cerpen dengan seksama. Iya, kita perlu membaca cerpen dengan seksama. Bagaimana kita akan menyusun sebuah puisi sementara isi cerpen tersebut belum kita pahami. Apa saja yang perlu kita pahami, Miss, di dalam cerpen tersebut? Ya, jalan ceritanya, tokoh, konflik utama yang dihadapi oleh tokoh atau pelaku ya. Lalu yang kedua, identifikasi peristiwa utama. Kita juga harus mengidentifikasi nih apa kira-kira peristiwa utama, peristiwa penting yang dibahas di dalam cerpen tersebut. Apa masalah yang dihadapi tokoh utama? Nah, itu dia kira-kira ya. Lalu yang ketiga, tentukan makna dari penyelesaian cerita. Iya, kalau ini maksudnya adalah bagaimana tokoh menghadapi masalahnya tersebut. Nah, apa kira-kira solusi ataupun trik-trik yang dibuat oleh penulis untuk si tokoh utama menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya apa, Miss? Kita perlu menemukan tema. Iya, kita kan harus menemukan tema di dalam cerita tersebut. Tuliskan satu kalimat yang merangkum inti cerita. Maksudnya ini seperti sinopsis ya. Jadi ketika kita sudah membaca cerpen tersebut, kan sedikit banyak sudah lengket apa kira-kira yang dibahas di dalam cerita tersebut, bagaimana jalan ceritanya. Kan bisanya kita ceritakan sekilas, bisa kita ungkapkan kembali singkatnya dari cerita tersebut. Nah, itulah dia untuk temanya. Lalu selanjutnya apa? Temukan pesannya. Apa kira-kira pesan di dalam cerita, pelajaran hidup atau nilai positif dari cerita itu ya. Itu dia kira-kira untuk langkah menemukan tema dan pesan di dalam cerpen. Lalu, nah di sini Miss membuat satu contoh cerpen. Judulnya adalah Sepatu untuk Rara. Nah, sekilas Miss bacakan. Rara adalah anak dari keluarga sederhana yang ingin ikut lomba lari. Ia tidak punya sepatu layak, namun tetap berlatih dengan semangat. Seorang teman memberinya sepatu bekas dan Rara akhirnya menang. Ya, kira-kira temanya dalam cerita tersebut apa, Miss? Temanya adalah kesempatan yang sama bagi semua orang. Lalu yang kedua pesan, semua orang pantas mendapat kesempatan untuk mencoba. Iya, walaupun si Rara tadi tidak memiliki sepatu yang layak, bukan berarti itu akan menutup kemungkinan. Ya, ujung-ujungnya kan ada yang menolong dia, memberikan bantuan kepada dia. Berarti itu menandakan bahwa semua orang punya kesempatan yang baik ya, Dek ya. Jadi nggak boleh saling iri-iri. Ini juga adalah pesan untuk adik-adik semua. Kalau ada contohnya teman-teman kita yang lebih unggul, yang mungkin lebih disayangi, lebih dicintai oleh lingkungan kita, ya it's okay, kita semua punya kemampuan dan hal positif masing-masing, berbeda-beda ya dia ya. Jadi nggak boleh saling iri dan nggak boleh ingin sama seperti orang lain. Ya syukurilah apa yang dipercayakan Tuhan sama kita hari ini, saat ini ya. Nanti ada masanya kita akan menikmati hasil yang kita tanam hari ini. Oke? Kita lanjut. Nah, bagaimana Miss mengubah cerpen menjadi puisi? Ada langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah tentukan perasaan utama dari cerpen. Maksudnya ini berarti kalau perasaan utama ini ya seperti tema juga lah ini ya. Apa kira-kira perasaan di dalam cerpen tersebut? Misalnya nih, apakah perasaan si tokoh itu semangat, harapannya, atau rasa syukur? Bagaimana suasana di dalam cerpen tersebut? Jadi nanti ketika kita menyusun puisi kan kita bisa tahu puisinya ini kita arahkan untuk hal-hal yang sedih atau yang semangat atau yang hal-hal yang positif yang membangun. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua apa langkah-langkahnya, Miss? Pilih kata-kata puitis. Kemarin juga Miss kan sudah sempat menyinggung pemilihan diksi ya. Pemilihan diksi ini adalah pemilihan kata-kata yang puitis. Kemarin Ciko juga menjelaskan bagaimana memilih kata yang indah. Ya, beberapa teman kita juga kemarin ya menjelaskan ini. Nah, contohnya nih, kalau ada kita mau menggambarkan seseorang bahwa dia itu adalah seorang yang cantik, bisa kita ubah menjadi contohnya, kamu adalah seorang yang cantik. Bisa kita ubah, engkau bagaikan rembulan di malam hari yang menyinari malamku. Seperti itu. Jadi kita ubah, kita pilih bahasa ataupun pemilihan diksi yang indah. Kan di dalam puisi sering kan kata-kata puitisnya yang membuat puisi tersebut indah. Tetapi Dik, kalau dalam memilih kata-kata puitis ini, sepengalaman Miss, nggak boleh terlalu berlebihan. Karena nanti akan
membuat makna di dalam puisi itu terlalu jauh untuk kita dipahami penulis, itu tidak boleh juga ya. Jadi kalau mau memilih kata-kata yang indah, ya sewajarnya saja, tidak usah terlalu semua diubah kata-kata di dalam puisi itu ya. Jadi nanti ketika kalian membuat puisi harus seperti itu. Lalu yang ketiga apalagi, gunakan majas. Ya kalau majas ini adalah gaya bahasa banyak ya. Majas sudah pernah kasih tahu juga. Contohnya personifikasi. Personifikasi apa artinya? Ya menggantikan seseorang menjadi benda-benda lain ya, menggambarkan seseorang menjadi benda-benda lain. Apalagi hiperbola, berarti itu kan majas yang melebih-lebihkan dan lain-lain. Agar apa digunakan majas tersebut gaya bahasa? Ya supaya puisi tersebut lebih hidup. Oke? Nanti kalian lihat contoh-contoh majas lagi. Lalu selanjutnya terakhir apa? Tuliskan dalam bentuk bait. Iya, kalau bait ini apa artinya, Miss? Kalau bait ini deh berarti itu satu paragraf dari puisi lah. Contohnya. Kalau larik, nah larik ini adalah baris. Nah kalau bait ini adalah kumpulan dari beberapa larik ya. Sudah bisa dibedakan ya. Larik tadi adalah baris. Nah kalau bait ini berarti kumpulan dari beberapa larik atau baris. Oke? Paham ya? Jadi dia dituliskan puisi tersebut seperti menulis puisi biasa. Dituliskan dia berbentuk bait-bait. Harus memang supaya rapi dia. Contohnya nih, bait pertama itu terdiri dari 4 larik. Berarti kan bait kedua juga harus terdiri dari 4 larik supaya rapi. Itulah dia aturan menulis puisi. Kita lanjut. Nah, di sini kita ubah dulu cerpen tadi menjadi puisi. Ya, yang cerpen sepatu untuk Rara tadi. Nah, di sini kita ubah menjadi sebuah puisi, Miss bacakan. Setelah kita ubah cerpen tersebut menjadi sebuah puisi, menjadi seperti apa dia, Miss? Ini dia ya. Sepatu untuk Rara. Di tanah lapang aku berlari dengan langkah kecil dan hati berani. Tak penting sepatuku usang, yang penting semangat tak hilang. Ada tangan yang mau berbagi, ada hati yang tak memandang harta. Aku belajar, kesempatan itu milik semua yang berani mencoba. Oke, kira-kira nanti kalian coba tuliskan apa kira-kira makna dari puisi ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa ciri-ciri puisi yang menginspirasi, Miss? Yang pertama itu mengandung pesan positif dan nilai kemanusiaan. Ya pastinya lah ya. Kalau pesan positif itu udah tau lah jenis-jenisnya. Contohnya jangan seperti ini, jangan seperti ini. Intinya untuk jangan melakukan hal-hal yang jahat. Lalu kalau nilai-nilai kemanusiaan itu ya bagaimana kita menghargai orang lain, seperti firman Tuhan kan mengatakan perintah Tuhan Allah yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti hampir samanya nih. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, kita menghargai orang lain, ya kita menganggap bahwa semua orang itu sama, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Lalu yang kedua apa cirinya, Miss? Mengajak pembaca berpikir dan bertindak lebih baik. Iya pastinya. Kalau kita membaca sebuah karya sastra, ya usahakanlah ada kira-kira yang memotivasi kita untuk berpikir lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan mengajak kita untuk bertindak lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang indah, padat, dan bermakna. Iya, kalau udah sebuah puisi deh, apalagi kita ubah dari cerpen, berarti kan otomatis bahasanya itu sudah dipadatkan, tidak seperti cerpen lagi panjang dia ceritanya. Oke, ya indah juga katanya, lalu bermakna. Lalu yang keempat apa? Mengandung emosi dan imajinasi yang kuat. Betul, jadi dia mengandung emosi dan imajinasi yang kuat. Kan kita ceritanya mengubah sesuatu karya dari cerpen menjadi puisi, pastinya kan perlu imajinasi yang kuat juga supaya puisi kita bisa menginspirasi orang lain. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Harapan Miss semua anak-anak Miss paham, dan sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh ditanya di grup ya Dik ya. Nah, tugas kita sekarang apa, Miss? Tugas anak-anak semuanya, coba kalian cari sebuah cerpen bebas. Nah, cerpennya ini ya memang mengandung nilai kehidupan lah ya, nilai-nilai yang positif. Lalu kalian ubah ke dalam bentuk puisi. Jadi nanti hasilnya dikirim ke grup. Kalau sekiranya kalian merasa ini sulit dikerjakan satu orang, boleh dipilih satu orang temannya. Tapi kalau bisa dikerjakan sendiri silahkan. Paling lama Miss tunggu malam ini ya Dik ya.
Jadi harus diserahkan dan dikirim ke grup. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Harapan Miss semuanya anak-anak Miss mencatat materi hari ini dan memfotokannya juga. Sampai jumpa nanti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.